balik lagi bersama aku, Anisha Syarina, di mata kuliah pengembangan organisasi. Nah, kali ini aku ingin ngebahas tentang jenis-jenis intervensi individual. Check it out! Terdapat 3 jenis intervensi untuk meningkatkan efektivitas individu dalam pengembangan organisasi, yaitu yang pertama, T-group, kedua, coaching dan konseling, ketiga, mentoring. Kita ngebahas tentang T-group atau pelatihan sensitivitas. T-group atau pelatihan sensitivitas adalah metode pelatihan untuk meningkatkan sensitivitas agar pribadi dengan menuntut diskusi yang terbuka dan jujur tentang perasaan, sikap, dan perilaku peserta kepelatihan. Tujuan pelatihan sensitivitas. Yang pertama, mempelajari bagaimana orang lain bereaksi terhadap perilaku seseorang. Yang kedua, menjadi kompeten dalam hubungan pribadi seseorang. 3, mempelajari tentang dinamika formasi kelompok. Dan yang keempat, mempelajari lebih banyak tentang dirinya sebagai pribadi. Coaching dan konseling. Coaching adalah pembimbingan peningkatan kerja untuk mencapai tujuan melalui pembekalan kemampuan, memecahkan permasalahan dengan mengoptimalkan potensi diri. Sebagai seorang coach, atasan langsung bertanggung jawab untuk melakukan aktivitas coaching kepada bawahannya dengan menjadi mitra kerja bagi bawahannya. Konseling adalah pemberian bimbingan yang dilakukan oleh seorang yang ahli kepada seseorang dengan menggunakan metode psikologis seperti pengarahan, penyuluhan, dan pemberian bantuan oleh konselor kepada konseling. Perbedaan antara coaching dan konseling. Yang pertama, coaching. Coach menunjukkan apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya, kemudian fokusnya pada pengajaran. Juga coach memberikan solusi untuk permasalahan, dan coaching mengajarkan keterampilan atau tugas baru. Sedangkan konseling, konselor meneliti sikap atau perilaku seseorang bersama orang lain tersebut, dan dia fokus kepada pendengaran. Dan konselor membantu orang untuk menemukan solusinya sendiri. Dan terakhir, dia mengubah sikap atau perilaku seseorang. Jenis-jenis coaching yaitu yang pertama, coaching untuk mendukung pembelajaran. Kedua, coaching untuk pengembangan kepemimpinan. Ketiga, coaching untuk kinerja. Dan yang keempat, coaching tim dan kelompok. Ciri-ciri coaching yaitu coach yang memulai diskusi atau pembahasan, kemudian berhubungan dengan mengajarkan suatu keterampilan atau tugas. Kemudian semua tindakannya itu bersifat positif dan korektif. Keempat, coach memberikan instruksi yang spesifik mengenai apa yang harus dilakukan. Dan yang kelima, sasarannya adalah untuk memperbaiki. Sedangkan ciri-ciri konseling yaitu biasanya dimulai oleh karyawan, kemudian dilakukan saat ada masalah. Permasalahan biasanya berhubungan dengan perilaku atau sikap. Kemudian konselor tidak memberikan solusi, namun membantu karyawan untuk menemukan solusinya sendiri. Kemudian peran konselor di titik beratnya pada mendengarkan, dan sasarannya adalah untuk memecahkan masalah. Manfaat coaching dan konseling yaitu, yang pertama, meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam bekerja. Kedua, meningkatkan kemampuan karyawan dalam menyelesaikan masalah. Kemudian, meningkatkan kualitas hubungan dan komunikasi atasan dan bawahan. Kemudian, memperkaya hasil belajar karyawan. Dan yang terakhir, meningkatkan kepercayaan diri karyawan dan juga atasan dalam menyelesaikan problem. Kemudian, mentoring. Mentoring adalah proses pembelajaran yang dilakukan dari orang yang jauh lebih berpengalaman atau disebut mentor ke orang yang kurang berpengalaman dalam bidang tertentu. Mentoring artinya orang yang berbagi pengalamannya, pembelajarannya, dan nasihatnya kepada mereka yang kurang berpengalaman dalam bidang tersebut. Ada 3 fungsi mentoring. Yang pertama, fungsi remedial dan rehabilitas. Kedua, fungsi edukatif dan pengembangan. Dan yang ketiga, fungsi preventif dan pemecahan. Aspek-aspek mentoring yang membentuk mentoring menjadi program yang solid dan baik yaitu, yang pertama, proses belajar yang terprogram. Kedua, kegagalan dan kesuksesan adalah suatu pembelajaran. Ketiga, pemimpin perlu menceritakan pengalaman mereka.
keempat, proses pengembangan akan matang sejalan dengan waktu. Dan yang terakhir, mentoring adalah sebuah kerjasama. Jenis-jenis mentoring antara lain, mentoring jarak jauh, kedua mentoring lintas budaya, ketiga mentoring sesama, kemudian mentoring kelompok, dan yang terakhir ada mentoring organisasi. Manfaat mentoring yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membantu melatih karyawan baru, kedua, membangun kepemimpinan, interpersonal, dan pengembangan keterampilan untuk karyawan senior dan junior. Ketiga, membantu karyawan terhubung dengan rekan kerja mereka yang memungkinkan mereka merasa lebih bersedia mengutarakan pikiran dan mengkomunikasikan ide mereka. Dan yang keempat, berkontribusi pada budaya kantor yang dinamis serta membangun loyalitas karyawan dan membangun semangat tim. Itu dia tadi teman-teman presentasi yang dapat saya sampaikan. Makasih buat teman-teman yang udah nonton video dari awal